Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bersama kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Timur Tengah Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Saya Serdi Almed, asal SMP Negeri 1 Maluku Utara, dan Enderina C. Tupulau, asal SMP Kristen 3 Soe. Febrianti Lapenangga, asal SMK Negeri 2 Soe. Selamat menyaksikan. selamat siang Ibu Serdi. Selamat siang Ibu Heni. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, saya juga baik-baik. Baik Ibu Serdi, sebelum saya melakukan observasi terhadap Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi itu berkaitan dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap observasi ini. Jadi nanti yang saya lihat itu Ibu, yang pertama itu apakah Ibu punya kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus apakah Ibu memberi pertanyaan yang berbobot atau tidak. Dan juga apakah coaching dia merespon menanggapi pertanyaan dari coach dengan baik atau tidak. Ya. Nah, jangan lupa juga agar disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Ada 3 prinsip coaching itu. Yang pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, kalau Ibu Seri siap, kita masuk dalam pertanyaan. Bisa kok? Siap? Iya, baik. Jadi pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, terima kasih untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kita kali ini. Yang pertama itu kehadiran penuh, berikut yang kedua memberi pertanyaan berbobot, dan ketiga mendengar secara aktif. Jadi tiga masuk ya. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu supervisi? Ya, untuk yang secara spesifik saya ambil itu mendengar secara aktif dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi 2 yang diambil. Baik, pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya gunakan untuk proses coaching kali ini yaitu bagaimana saya bisa membuat coach saya itu menemukan cara atau solusi dalam permasalahan. Seperti itu. Jadi baik Ibu Seri, demikian Ibu pertanyaan praobservasi yang sudah Ibu jawab. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Ibu. Oke, Ibu Feby, selamat siang. Selamat siang, Ibu Seri. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Ibu. Ibu Seri bagaimana kabar? Saya juga baik. Ibu Feby, saya dengar Ibu Feby mau menyampaikan sesuatu, apakah betul? Iya Ibu, betul. Memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu Seri. Tapi waktu itu jangan terlalu lama ya Bu ya. Soalnya kita hanya punya waktu cuman 15 atau sampai 20 menit. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Feby? Begini Ibu, saya perhatikan di sekolah saya itu masih banyak rekan-rekan guru yang mengajar masih menggunakan cara yang lama. Selalu ceramah setiap tahun. Sering saya lihat masih menggunakan cara seperti itu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa zaman sudah semakin canggih. Nah, paling tidak mereka menggunakan metode yang bervariasi. Itu saya rasa itu penting. Tapi saya lihat metodenya masih konvensional. Itu saja. Iya, itu yang mau saya sampaikan. Berikut di sini saya garis bawahi ya Feby ya. Jadi permasalahan Feby itu tentang pembelajaran di sekolah Feby yang masih menggunakan cara yang lama seperti itu ya. Iya. Selain itu ada apa lagi Feby? Selain itu pembelajarannya masih kurang berbiasa
masih biasa-biasa saja, dan bahkan media pembelajaran dan metode pembelajarannya juga masih tetap sama, masih terbatas, tidak memanfaatkan teknologi. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu Feby ingin kita capai atau apa yang Ibu Feby ingin kita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya ingin untuk dalam pembelajaran ada perubahan, misalkan bisa menggunakan media pembelajaran yang berkarya. Itu perubahan yang Ibu Feby harapkan. Kira-kira perubahan yang Ibu harapkan itu atau Ibu inginkan seperti apa? Yang saya inginkan pembelajarannya kreatif, menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang variatif. Terus misalkan saat pembelajaran mungkin di sela-selanya ada ice breaking, atau mungkin menggunakan media pembelajaran dulu. Kalau misalkan masih sulit dengan teknologi yang ini, paling tidak ada PowerPoint untuk ditayangkan agar dilihat oleh berikut mereka bisa ambil video dari YouTube, terus apa ditonton, kemudian gambar-gambar dari internet. Gambar-gambar dari internet itu juga penting untuk menstimulus peserta didik. Betul. Oke, dari yang Ibu sampaikan, pembelajaran menggunakan variasi, metode, dan juga model ini, kira-kira di sekolah Ibu itu, menurut Ibu ini dia ada di level berapa? Kalau yang saya perhatikan itu, kalau dari level 1 sampai 10, saya rasa di sekolah saya masih di level 5. Karena yang saya lihat itu kebanyakan guru-gurunya masih guru-guru senior, guru-guru tua, sehingga untuk mencapai level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi dari level 5, apakah Ibu ingin naik lagi atau ingin turun? Saya rasa mau ditingkatkan lagi. Ya, level berapa? Naik ke level 7. Level 7. Karena untuk mau ke level yang lebih tinggi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karena guru-guru yang tua lebih banyak atau guru-guru senior yang lebih banyak, maka butuh waktu berkembang. Jadi saya rasa mencapai level 7 dulu, baru kita lihat. Untuk mencapai level tersebut, kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan kegiatannya mungkin bisa mentoring atau pendampingan individu, dan juga secara saya bertemu dengan rekan guru face to face. Ada workshop juga. Workshop juga bisa. Banyak kan kalau saya lihat mereka bikin seperti itu ya. Kira-kira dari strategi yang tadi Ibu sampaikan itu 3. Yang pertama itu ada workshop, kemudian ada mentoring dan pendampingan individu. Kira-kira menurut Ibu mana yang lebih bagus untuk diterapkan? Kalau menurut saya yang lebih bagus ini mentoring. Karena kalau dalam waktu dekat untuk workshop itu butuh waktu, butuh biaya, dan pasti butuh narasumber yang tepat. Oke. Nah, untuk melakukan mentoring, kira-kira pihak mana yang harus Ibu terlebih dahulu Ibu hubungi? Yang saya rencanakan untuk saya hubungi terlebih dahulu itu guru-guru yang sudah ahli, yang saya perhatikan di sekolah yang sudah ahli dalam bidang IT, untuk membantu saya dalam kegiatan mentoringnya untuk rekan-rekan guru yang belum mampu. Tapi terlebih dahulu Ibu harus bertemu dengan kepala sekolah dulu dan juga Wakasai kurikulum untuk konsultasi. Baru Ibu pergi ke guru-guru yang sudah mantap dalam bidang IT. Nah, di sini kan Ibu ceritanya Ibu harus membuat kolaborasi dengan guru yang sudah mantap dalam IT, yang sering melakukan pembelajaran berinovasi, kreatif. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya? Saya rencanakan 2 minggu depan lagi, karena minggu pertamanya kan tadi saya harus menghubungi kepala sekolah dan juga pihak kurikulum untuk menyampaikan kegiatan ini, dan juga harus berkolaborasi lagi dengan teman-teman yang menguasai IT agar kegiatan ini bisa direncanakan dengan baik. Nah, dan nanti minggu depannya lagi baru saya bertemu dengan kita bisa jumpa. Kita bisa berjumpa. Jadi kita sudah bercakap banyak. Dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ini
bagaimana cara membuat pembelajaran lebih aktif, cara menggunakan pembelajaran lebih aktif, dan juga untuk membuat pembelajaran lebih aktif bagi teman-teman, yaitu dengan cara melakukan mentoring bersama dengan bantuan guru-guru yang sudah ahli di bidang IT. Oke, berikut tadi Ibu sampaikan bahwa kita akan berjumpa lagi 2 minggu berikut. Iya. Saya tunggu kabar selanjutnya pada 2 minggu berikut. Bagaimana bisa? Bisa ya. Oke, kalau begitu kita sampai di sini dan terima kasih atas curhatannya. Dan sampai jumpa Ibu Dewi ya. Oke. Baik, selamat siang Ibu Sherly. Selamat siang Bu Heni. Oke, Ibu Sherly. Tadi Ibu sudah melakukan coaching toh. Tadi saya sudah nilai. Jadi sebagai penutup, ya, sebagai penutup saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Ya, bisa kok? Bisa. Ya. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu sudah beritahu tadi. Baik, terima kasih Ibu Heni. Di coaching saya kali ini yang sudah saya dapatkan itu sudah sesuai alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawabnya itu sudah, dan di situ juga saya sudah bisa menggali pertanyaan berbobot, kemudian si coach itu dia bisa menemukan cara atau jalan untuk mengatasi permasalahan. Jadi baik Ibu Sherly, menurut pengamatan saya, ya, saat saya observasi itu bahwa proses coaching yang Ibu Sherly lakukan itu sudah sesuai, ya, sudah sesuai, sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Yang pertama, jadi Ibu sudah menggali, ya, menggali dengan menemukan solusi-solusi itu Ibu gali dari Ibu Febri. Terus lagi bahwa permasalahan yang diangkat Ibu Sherly itu, Ibu Febri itu ada jalan keluarnya dari beliau langsung, ya. Ya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching, ya. Pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada Ibu bahwa apa yang ingin Ibu kembangkan, ya, apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi. Baik, yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses coaching agar ke depan coaching ini bisa saya lakukan lebih bagus lagi. Iya. Jadi Ibu Sherly, Ibu akan terus melakukan coaching-coachingnya supaya pada coaching-coaching itu lebih bagus lagi. Jadi mungkin itu saja bagi Ibu Sherly. Terima kasih untuk Terima kasih juga. Selamat siang Ibu Heni. Apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu Febri, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga sehat Ibu, luar biasa. Sebelum Ibu melakukan coaching dan kunci, sebagai awal saya ingin mengajukan pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Yang pertama-tama, saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang rubrik penilaian mengenai proses coaching ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Saya akan melihat penilaian Ibu ketika melakukan proses coaching kepada Ibu Sherly seperti apa, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, Ibu jangan lupa juga kalau harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, untuk itu kita langsung ke pertanyaannya. Iya, siap. Kira-kira yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini itu yang pertama adalah
kehadiran penuh. Ya, yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah pertanyaan berpokok, mengajukan pertanyaan berpokok. Jadi ini 3 kompetensi yang mau Ibu ambil Iya, ya. iya. Terus kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang akan disupervisi? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang akan disupervisi itu yang pertama itu adalah mendengar penuh, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengar secara aktif ya, secara penuh. Nah, kira-kira indikator bagaimana yang ingin Ibu ambil dalam proses coaching hari ini? Nah, indikator yang ingin saya ambil itu adalah bahwa saya berusaha menemukan cara ya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh si coach. Oh iya, luar biasa ya Ibu Heni. Nah, itu demikian pertanyaan kita untuk observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu Serli. Apa kabar? Selamat siang Ibu Heni, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Heni? Puji Tuhan, saya juga baik, Ibu. Ya, Ibu Serli, dengar-dengar Ibu ada mau konsultasi sedikit dengan saya, toh? Betul Bu, ada yang mengganjal sekali di hati saya. Ya, kira-kira itu apa? Begini Bu, yang saya perhatikan dalam proses mengajar saya di sekolah saya itu banyak guru-guru saya ya sekitar 72% atau 80% itu mereka masih menggunakan teknik lama, itu teknik konvensional, itu tekniknya masih menggunakan cara. Padahal sekarang ini kan zaman sudah modern. Yang saya inginkan itu mereka bisa menggunakan ketika mereka mengajar mereka bisa menggunakan teknik yang kreatif, inovatif. Tapi kok ini semakin hari kayaknya semakin parah. Jadi mereka mengajar hanya pakai teknik yang lama, itu ceramah. Pada akhirnya anak tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Ya, ya. Jadi kalau saya boleh garis bawahi, permasalahannya adalah pembelajaran rekan-rekan guru Ibu yang belum bervariasi. Iya, begitu ya. Mereka kurang bervariatif, kemudian media pembelajarannya itu juga kurang inovatif. Nah, kira-kira dalam percakapan kita siang hari ini Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya betul. Yang ingin saya dapatkan itu guru-guru di sekolah saya itu mereka bisa membuat pembelajaran yang kreatif dan juga yang berinovatif. Jadi Ibu ingin dapatkan ada Perubahan ya? betul. Ya, jadi ada perubahan sedikit di sekolah ini. Iya. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Perubahan yang saya harapkan itu seperti tadi yang saya bilang bahwa dalam pembelajaran saya ingin agar guru-guru di sekolah saya itu mereka bisa menerapkan misalnya ice breaking dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak terlihat kaku. Kemudian ada banyak media pembelajaran yang harus mereka coba. Tidak hanya buku saja, tapi mereka bisa menggunakan laptop, LCD sehingga bisa menampilkan PPT. Kemudian ada juga banyak video dari YouTube bisa mereka ambil, kemudian digunakan dalam pembelajaran. Kemudian mereka juga bisa menggunakan gambar untuk menstimulus peserta didik. Oh ya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan itu pembelajaran yang menggunakan variasi metode, terus model. Iya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu kalau kita pakai level 1 sampai 10 itu kira-kira di sekolah Ibu itu ada di level berapa? Menurut penilaian saya itu sekolah saya itu masih berada di level 5. Kenapa? Karena guru-guru di sana itu kebanyakan guru yang sudah cukup umur sehingga untuk menggunakan media pembelajaran seperti itu juga harus betul-betul dituntun. Jadi ada salah satu permasalahan karena guru-guru senior. Iya, guru-guru senior betul. Guru senior ya. Ya, jadi berarti di kondisi sekarang ini tadi Ibu bilang ada di 5 level 5. Kira-kira
Ibu mau perubahan itu Ibu ada pada level berapa? Nanti meningkat ke level berapa? Saya ingin meningkatnya itu ke Ya. level 7 saja, karena untuk naik ke level 8, 9, 10 kayaknya harus banyak bersabar, kemudian harus mendatangkan orang yang lebih kompeten lagi. Biar dia stop di 7 saja dulu. Ya, jadi dari level 5 naik ke level 7. Ya. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan? Untuk menciptakan perubahan, saya sepertinya itu harus mentoring, kemudian saya harus melakukan workshop, kemudian saya harus melakukan pendampingan individu face to face agar materi yang saya sampaikan itu bisa terserap. Nah, jadi ada metode-metode Iya. yang Ibu sudah siapkan Iya. ya. Jadi tadi itu ada Mentoring, kemudian pendampingan individu, dan juga workshop. Itu yang saya pikirkan. Nah, kira-kira ada strategi supaya dalam penyampaian ini teman-teman bisa menerima. Iya, betul. Setelah saya pikir-pikir, strategi yang bagus yang saya terapkan itu kayaknya harus mentoring saja. Mentoring lebih bagus. Jadi Ibu pilih mentor Iya, ya. mentoring lebih Nah, bagus. kan tadi ada mentoring, Ada pendampingan pendampingan individu, individu, dan kemudian juga workshop. Kalau saya pilih workshop itu berarti dia membutuhkan banyak dana, biaya, waktu, tempat. Kemudian saya juga harus cari orang yang ahli atau kompeten di bidang tersebut. Iya, mentoring. Untuk sementara saya pakai mentoring dulu. Mentoring. Nah, Ibu sudah merencanakan mentoring. Nah, workshop pendampingan itu waktunya nanti. Nah, sekarang kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu butuh teman Ya, betul. untuk membantu atau tidak? Saya membutuhkan teman. Tapi sebelum saya melakukan kegiatan ini, yang pertama saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan lokasi kurikulum juga. Setelah itu baru saya butuh bantuan teman berupa teman-teman, ada yang senior juga, ada juga junior yang lebih ahli di bidang pembelajaran yang kreatif, inovatif juga, sehingga mereka bisa membantu saya. Oke, Ibu. Ini Ibu akan melakukan cara mentoring dengan kolaboratif ya. Betul. Nah, kira-kira kapan waktu Ibu mau melakukan itu? Waktu yang tepat kayaknya saya butuh 2 minggu, karena minggu depan ini saya harus melakukan aksi saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Minggu berikutnya lagi itu baru kita juga bisa bertemu lagi. Ya. Luar biasa ya Ibu sudah menemukan kembali. Nah, dari percakapan kita yang mulai dari tadi ini, Ibu mendapatkan apa saja? Yang pertama itu yang saya dapatkan, saya bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah saya. Saya bisa menemukan solusi. Jadi, Ibu mendapatkan cara mengatasi masalah. Oke, Ibu, kapan-kapan kita bisa 2 minggu lagi kita ya, tadi sudah konfirmasi hasil. Iya. dikasih tahu bahwa nanti kita akan ketemu lagi pada 2 minggu depan. Nah, saya tunggu ya. Oke. Saya tunggu kabar Siap. Ibu supaya kita bisa bercerita. Akan saya kabari secepatnya. Nah, kalau begitu terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya sudah mendengarkan saya. Selamat siang Ibu Baby. Oke, saya lihat Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Shirley. Iya. Oke, sebagai penutup, pasca observasi ini saya ingin ajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu lihat? Ya, jadi yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi adalah bahwa saya sudah melakukan algoritma. Itu algoritma seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya. Jadi sehingga alur tersebut dapat menggali si coach ini untuk menanyakan persoalan dan menggali solusi juga ya, solusi dari coach ini.
Baik, Ibu Heni, menurut saya sebagai observer, Ibu proses coaching Ibu Heni itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tinta. Yang biasa Ibu Heni sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan akhirnya coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching luar biasa. Nah sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya mencari lebih memahami ini proses coaching ini. Ingin memahami proses coaching ini sehingga dapat melakukan coaching lebih baik. Nanti saya akan lihat ke depannya lagi, harus lebih baik lagi ya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja yang mau saya sampaikan dan tanyakan pada pasca observasi ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Shalom. Shalom. Baby, apa kabar? Selamat siang juga Ibu Sri. Puji Tuhan kabar baik. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Kabar baik juga, Baby. Hari ini sebelum kita melakukan proses observasi, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Baby. Pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian, kemudian saya akan melihat apakah Ibu Baby sudah mengikuti alur tirta, bagaimana Ibu Baby memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Sebelum itu jangan lupa prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum dari semua itu saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Baby kembangkan dalam coaching kali ini? Menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengar aktif yang disampaikan oleh coach dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik. Dari ketiga indikator itu saya ingin bertanya lagi, kira-kira kompetensi mana yang paling disebutkan yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu saya rencanakan di pertanyaan berbobot dan juga mendengar aktif. Baik. Setelah itu indikator mana yang akan Ibu capai kali ini dalam coaching? Yang ingin saya capai itu saya ingin untuk memberikan pertanyaan berbobot dan mendengar aktif. Dari situ saya ingin untuk menemukan bagaimana cara si coach ini mengatasi masalahnya. Oke, baik. Demikian Ibu Baby untuk pra observasi kita pagi ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching Ibu Heni. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Heni, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu. Kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga sehat Ibu. Nah Ibu Heni, saya dengar-dengar katanya ada yang Ibu mau sampaikan kepada saya. Betul Ibu. Saya ada mau cerita-cerita sedikit dengan Ibu. Oke, baik. Saya ingin mendengarkan apa yang Ibu ceritakan, tapi kita tidak usah bercerita terlalu lama. Waktunya paling 15 sampai 20 menit kita berbicara. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Heni sampaikan pada saya? Begini Ibu, ini permasalahan di sekolah saya, bahwa saya melihat keadaan guru di sekolah itu mereka kayaknya nyaman dengan proses pembelajaran yang mereka lakukan, yaitu dengan proses pembelajaran yang konvensional. Lebih banyak mereka ceramah terus. Nah itu yang menjadi persoalan saya. Padahal kalau kita lihat ini zaman ini sudah canggih, ini IT dong juga sudah bagus-bagus, tapi mereka masih tetap melakukan hal itu. Nah itu yang saya ingin cerita dengan Ibu. Berarti kalau saya lihat dari permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini, berarti guru kurang bervariatif ketika mengajar ya. Nah, apakah iya.
betul Ibu, ini guru-guru di sekolah itu kurang kreatif atau itu istilahnya mereka mengajar belum variatif. Iya. Jadi media pembelajaran bahkan metode yang biasa mereka lakukan masih biasa-biasa saja. Berarti dari percakapan kita kali ini kira-kira apa yang Ibu ingin mendapatkan? Jadi saya kepingin itu ada perubahan di sekolah. Jadi ada perubahan di sekolah itu khususnya pada penyampaian materi pembelajaran kepada murid-murid. Ya. Berarti Ibu ingin ada perubahan. Ya. Nah, berarti kira-kira perubahan apa yang akan Ibu inginkan? Jadi saya ingin perubahan dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang variatif. Yang variatif, misalnya mereka menggunakan aktivitas-aktivitas. Saya lihat itu teman-teman ada yang menggunakan itu permainan game pada saat pembelajaran. Terus ada ice breaking untuk kembali memfokuskan anak-anak, memberi semangat kepada anak-anak. Bahkan mungkin kalau dong mengajarnya, dong dipakai PPT begitu supaya anak-anak lihat ini dong senang. Jadi mungkin itu yang saya ingin ada perubahan di sini. Oke, berarti dari yang Ibu sampaikan itu Ibu ingin untuk pembelajaran yang bervariasi, metode modelnya mungkin harus kreatif ya. Nah, berarti yang ingin saya tanyakan lagi, berarti kira-kira di sekolah Ibu itu Ibu lihat dari level 1 sampai level 10 kira-kira sudah berada pada level berapa? Ya, untuk sementara saat ini itu kalau 1 sampai 10 kayaknya ada di level 5. Kenapa saya katakan begini? Karena memang ada beberapa guru yang sudah mahir, sudah melakukan pembelajaran yang variatif dan juga penggunaan IT yang bagus. Tetapi ada juga guru-guru senior. Guru-guru senior ini kalau kita tahu bersama bahwa mereka kadang juga banyak yang malas belajar IT. Jadi mereka masih nyaman dengan yang berarti kurang masih perlu di upgrade lagi ya. Ya. Ya, berarti kira-kira Ibu masih mau inginkan untuk sekolah Ibu itu tetap pada di level 5 atau mau ditingkatkan lagi? Dan kalau ditingkatkan lagi kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa? Ya, untuk saat ini ya kita naik sedikit saja Iya, baik. Jadi kita dari 5 bolehlah naik ke level 7. Ya, alasannya saya bilang tidak bisa terlalu tinggi itu karena itu tadi masalahnya banyak guru senior. Nah, ini untuk merubah mereka ini ada sedikit membutuhkan waktu yang banyak. Berarti butuh waktu ya. Ya. Nah, berarti dari Ibu ingin untuk tercapai di level 7. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut menjadi tercapai ke level 7? Ya, kira-kira saya masih memikirkan Mas. Kira-kira saya mau buat bagaimana, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara tatap muka langsung. Oke, nanti Ibu mau buat mentoring dan pendampingan individu untuk sementara. Kira-kira dari strategi itu yang Ibu gunakan sehingga teman-teman yang aman menyampaikan itu, kira-kira yang Ibu mau untuk dia lebih cepat teman-teman memahami itu, Ibu mau pendampingan individu atau mentoring atau mungkin workshop? Jadi kalau saya awalnya dulu itu Ibu saya harus konfirmasi dulu dengan kepala sekolah dan juga kaum kurikulum, untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membuat pembelajaran yang menggunakan metode-metode variatif. Tapi karena mungkin waktu juga Iya. Nanti coba kita lihat. Jadi Ibu merencanakan untuk menyampaikan dulu ke pihak kepada kepala sekolah maupun kawan kurikulum. Nah, jadi kira-kira kegiatan yang tepat yang mau Ibu pilih itu
workshop atau mentoring? Ya kalau dalam waktu dekat ya pasti mentoring dulu itu. Karena kalau workshop atau IHT itu kan dia pasti membutuhkan waktu. Karena kita harus konsultasi, terus harus membutuhkan biaya dan juga mencari narasumber. Jadi mungkin saya memilih mentoring duluan itu. Oke, berarti Ibu memilih mentoring karena lebih mudah. Nah, untuk kegiatan mentoring ini, apakah Ibu akan melakukannya sendiri atau akan berkolaborasi? Kalau saya lakukan sendiri agak susah ini. Iya. Tapi nanti saya coba minta bantuan. Ada beberapa teman di sekolah yang saya lihat mereka sudah mulai melakukan pembelajaran variatif menggunakan game-game dan juga mereka mampu di bidang IT. Itu ada seperti Pak Sepri, ada Ibu Walde, terus ada juga dengan Pak Dion. Teman-teman, ada beberapa teman-teman lagi yang saya lihat mereka bisa bantu saya. Iya, oke. Baiknya luar biasa Ibu mau berkolaborasi dengan rekan guru. Nah, kira-kira kapan saya akan melihat hal ini terrealisasi? Ya, jadi kalau ini hari kita ketemu Ibu, minggu depan itu saya aksi, nanti 2 minggu depan baru kita bisa ketemu lagi. Berarti saya menunggu 2 minggu lagi. Ya. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya. Semoga hasilnya boleh memuaskan dan bisa membantu guru-guru yang lain untuk lebih bervariatif. Ya, jadi sekali lagi saya juga minta terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya untuk saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya janji juga bahwa nanti saya kontak Ibu untuk kita bisa sharing lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Selamat Ibu. siang. Shalom. Sampai jumpa ya. Selamat siang juga Ibu Sherly. Bagaimana coaching hari ini? Luar biasa baik. Oke, baik. Sebagai penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang tadi Ibu lihat? Oke, di coaching kali ini saya sudah melakukan amurtirta seperti memberikan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coaching, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menanyakan persoalan dan menggali solusi dari coaching tersebut. Menurut saya sebagai observer, ya proses coaching Ibu ini bersama Ibu ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta juga, dan Ibu sudah menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu ini sebagai coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga coaching ini sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Berikut pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin untuk cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan sesama Ibu, bisa dengan murid atau dengan teman sejawat atau dengan siapa saja. Oke Bu Febi, terima kasih atas kesempatannya dan